A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberi kita ruang dan peluang untuk kita menambahkan bekalan dan mengurangi bebanan apabila kita telah tiba masa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, seberapa banyak atau seberapa sedikit masa yang Allah berikan pada kita, jika kita lihat dan kita nilai ia dalam konteks untuk kita menambahkan bekalan dan mengurangi bebanan, apabila kita telah tiba masa untuk kembali pada Allah, maka sedikit pun masa yang tinggal, ianya pasti teramat sangatlah berharga bagi kita. Mungkin masa yang sedikit itu, jika kita manfaatkan sebaik-baiknya, bekalan yang kita akan bawa jumpa Allah akan menjadi banyak. Sementara bebanan semakin berkurang. Walaupun kita mempunyai masa yang tinggal sedikit, syaratnya dimanfaatkan. Sebaliknya, jika masa yang Allah berikan kepada kita masih banyak, masih lama, mungkin masih berpuluh-puluh tahun, sebanyak dan selama manapun masa yang Allah berikan kepada kita, jika kita sia-siakan, jika kita abaikan, ya barang pasti bukannya bekalan semakin bertambah, bukannya bebanan semakin berkurang, mungkin, wal'iyadzubillah,
bekalan makin kurang, sementara bebanan hidup, pertanggungjawaban yang kita akan diminta kelak semakin bertambah. Dan itu kerugian yang sangat-sangat besar. Mbak kata pepatah Arab yang terkenal, rintihan orang yang menyadari akan keadaan perjalanan hidupnya, dia bersyair. Salah satu bait syairnya berbunyi, wa umri naqisun fi kulli yaum, wa dhambi zaidun kaifah timali. Ya Allah, ya Tuhanku, umurku sentiasa berkurang dan terus berkurang setiap saatnya. Umur bukan bertambah, tapi berkurang setiap saat. Berlalu 1 jam, umur kita kurang 1 jam. Berlalu 1 hari, umur kita kurang 1 hari. Berlalu 1 bulan, umur lama-lama habis. Ya Allah, umur diri hamba-Mu ini makin berkurang setiap saat. Sedangkan dosa-dosaku semakin bertambah. Bagaimana aku dapat menanggungnya? Itu ucapan orang yang benar-benar menyadari dan merasakan betapa besar kerugian yang akan ditanggung kelak jika masa yang Allah berikan di dunia berlalu begitu saja sia-sia tanpa menambahkan bekalan baginya atau mengurangi bebanan baginya. Itulah kerugian yang sangat besar yang mesti kita berusaha untuk mengelakkannya. Mudah-mudahan peringatan ini memberi manfaat bagi saya yang menyampaikannya. Alhamdulillah, jika ianya juga dapat dimanfaatkan oleh para pendengar yang dirahmati Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang siapakah orang-orang yang mati syahid, atau paling tidak siapakah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Syahid itu sudah pasti husnul khotimah lah. Dan tingkatan dannya sangat tinggi, apalagi syahid dunia akhirat yang telah kita pelajari. Atau paling tidak yakni, kalaupun tidak mencapai maqam syahid dunia akhirat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan poin yang kelima telah kita pelajari, golongan kelima telah kita pelajari minggu lepas, orang yang meninggal kerana di jalan Allah. Bukan terbunuh di jalan Allah, tapi meninggal karenanya. Akibat kelelahan, kepenatan, luka, penyakit, dan sebagainya. Yang dialaminya karena ia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bicara tentang fisabilillah, berjalan di atas jalan Allah, jemaah sekalian, saya ingatkan, tidak harus mesti kita fahami hanya merujuk pada mereka yang berjuang, berperang melawan orang kafir sahaja. Bila disebut fisabilillah, tidak hanya merujuk kepada mereka yang terlibat dalam peperangan dengan orang kafir saja. Tidak sama sekali. Banyak keadaan-keadaan di dalam agama Islam ini yang Islam katakan fisabilillah. Dan jika orang meninggal ketika ia fisabilillah, matinya husnul khotimah. Begitu maksudnya. Walaupun tidak semestinya fisabilillah itu terlibat dalam peperangan melawan orang kafir, walaupun itu yang paling tinggi. Sebagai contoh, ya Mas sekalian, sehingga saya sampaikan hadis. Hadis ini dirawikan oleh Al-Iraqi. Tapi Al-Iraqi menilai hadis ini lemah dalam sanadnya. Hadis ini juga dicantumkan dalam Sahihut Targhib dan Tarhib. Jadi ada ulama hadis menilainya sanadnya lemah, ada yang menilainya sahih. So, hadis seperti ini masih boleh dipakai. Bersumber daripada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Ujrah. Ini contoh fisabilillah yang bukan berperang melawan orang kafir, tapi dikira fisabilillah juga. Jika ajalnya menjemputnya saat itu, matinya husnul khotimah. Begitu poin yang kelima ini. Daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan mala ashabihi dha yaumin. Suatu hari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya. Tapi ingat, duduknya Nabi bukan duduk sembang kosong, borak kedai kopi, tidak. Ya, tentu sedang memberikan tausiah, tazkirah. Duduk itu. Fanadaru ila syabin di jildin wa quwwatin. Tiba-tiba sahabat yang duduk bersama Nabi ini melihat ada seorang anak muda yang lalu dengan penuh semangat, cergas, faqad bakkara yas'a, dan keluar berpagi-pagi. Keluar dengan cergas, semangat, keluarnya pagi-pagi, yas'a, nak pergi kerja. Masya Allah. Ya, katalah Nabi, bahasa mudahnya, Nabi sedang usrah. Sahabat ada di situ. Kemudian ada anak muda, lalu di tempat usrah Nabi, tak join sama. Anak muda itu terus berjalan. Dengan semangatnya, dengan cergasnya. Pagi-pagi pula nak pergi kerja. Tengok. Kan seakan-akan macam tak ruginya lah. Ada usrah, disampaikan Rasulullah, dia malah pergi kerja. Faqalu, lalu sahabat, berkata, memberi komentar terhadap anak muda tadi, tanpa disuruh oleh sesiapa. Waihak hadha. Ruginya lah anak muda itu. Kalau bahasa kasarnya celaka ya, tapi kita termakan rugi. Ruginya anak muda itu. Ada usrah yang disampaikan oleh Nabi, masalah agama, masalah surga neraka. Dia lalu begitu saja tak join sama, malah nak pergi kerja pula.
Rugi sungguh anak muda itu. Lau kana syababuhu wa jilduhu fisabilillah. Kalaulah tenaga mudanya, umur mudanya, semangat dan kekuatan mudanya inilah dia gunakan untuk berjuang fisabilillah, kan bagus. So, sahabat ini memandang, menilai saat itu, anak muda yang nak pergi kerja cari yang halal itu bukan fisabilillah. Itu penilaian dia. So, itu dia kata, rugilah. Kalaulah dia gunakan untuk fisabilillah, kan bagus. Ini tidak. Hanya untuk bekerja. Tengok, sahabat melihatnya situ. Apatah lagi tak mau pula duduk sama dengan kita, ambil bagian dalam usrah. Rugi sungguh anak muda itu. Umur muda hanya rajin untuk bekerja. Nabi mendengar komen sahabat ini. Lalu baginda bersabda, la taqulu hadza, hai sahabatku, kamu jangan kata begitu. Kamu jangan kata begitu, kamu jangan katakan wah anak muda tu rugi. Karena berpagi-pagi keluar pergi kerja. Kamu anggap rugi karena kenapa lah tak lebih bersemangat berjuang di jalan Allah, tapi semangat bekerja pula. Kamu kata rugi, Nabi jangan kata begitu. La taqulu hadza. Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi yakfiha 'anil mas'alah wa yughniha 'anin nas fa huwa fisabilillah. Kamu tahu tak, sahabat, kata Nabi, jika anak muda yang kamu kata rugi karena nak pergi kerja, rajin kerja pagi-pagi keluar rumah itu, jikalah keluar nak bekerja itu, nawaitu dia, niat dia dalam hatinya nak memastikan dirinya ini tidak menjadi bebanan orang lain. Maknanya bekerja mencari rezeki untuk memenuhi keperluan diri sendiri. Sebab kalau dia tak bekerja, nanti apa yang diperlukan, makan ke, minum ke, tempat tinggal ke, pakaian lah, kasut, uang lain yang menolong, yang bagi. Dia tak nak. Dia tak nak memberi menjadi beban pada orang lain. Mungkin mak bapaknya. Dia nak pastikan mampu memenuhi keperluan diri sendiri. Itu namanya ifah. Jika itu niat dia, fahuwa fisabilillah. Anak muda itu sedang berada di jalan Allah. Masya Allah. Bekerja, cari dia yang halal, niatnya untuk memenuhi keperluan diri sendiri, agar ia tidak menjadi bebanan orang lain. Itu fisabilillah. Subhanallah. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini aw dzurriyyatin di'afil yughniyahum wa yakfiyahum fa huwa fisabilillah. Dan jika anak muda yang keluar pagi-pagi bersemangat, cergas nak beri kerja di situ kerana hendak menyara kehidupan kedua ibu bapanya yang dah berumur. Mungkin anak muda itu punya orang tua yang sudah berumur. Mak bapak ada, sudah lanjut usia, tidak mampu lagi mencari rezeki, bekerja, maka dia ambil alih. Nak pastikan mak bapaknya berkecukupan. Atau mungkin dia sudah punya keluarga. Nak pastikan keperluan rumah tangganya berkecukupan. Jika niat anak muda tadi seperti itu, tidak mau melihat orang tuanya terbiar, terlantar, terabai keperluannya. Tidak mau melihat ahli keluarganya serba kekurangan. Karena malas, kemalasannya bekerja. Kalaulah itu nawaitu dia, fahuwa fisabilillah. Anak muda itu fisabilillah, wahai sahabatku, kata Nabi. Maksudnya apa?
Jika sekiranya lah anak muda yang keluar dengan niat yang pertama atau yang kedua, ajalnya menemuinya, menjemputnya di tempat kerjanya. Ya, masa itu tempat kerja kebun lah. Kebun tamar katalah. Ajal jemputnya pula. Karena apa ya? Mati itu. Matinya husnul khotimah. Allahu Akbar. Jadi Nabi setak langsung mengingatkan, silus menegur para sahabatnya seakan-akan, wahai sahabatku, janganlah kamu fikir yang berada fisabilillah hanya kamu yang sedang di majlis usrohku. Sedangkan orang lain sahabatku yang bekerja kamu tak anggap sebagai saya, jangan. Tengok tuh. Kalau kamu merasa berada di majlis usrah ini adalah ibadah, dia yang keluar pergi kerja dengan niat itu pun ibadah juga. Tengok. Hebatnya Nabi memberitahu pada sahabatnya. Itulah Islam. Lebih jauh lagi mungkin Nabi menegur, janganlah kamu merasa lebih baik daripada dia karena kamu berada di usrah sedangkan dia rajin bekerja. Bukan itu. Kan seringkali begitu je, timbul rasa, walah, orang pagi-pagi kena dengar kuliah subuh dia. Ini kuliah subuh seminggu sekali pun tak mau. Ini terus pergi terus, ruginya dah. Tinggal kemudian start kereta dia, ialah dia driver taksi. Dapat panggilan, dia bawa Grab. Dan itu untuk mencari si yang halal. Mana sempat nak duduk mendengar kuliah subuh? Ya mungkin yang kuliah subuh itu kan memang tidak ada tugasan yang lain. Jika yang ada kuliah subuh itu dianggap ibadah, dia niatkan Allah, yang bawa taksi, Grab itu pun ibadah, itu pun fisabilillah. Jika orang sedang mendengar kuliah subuh, katakanlah ajal menjemputnya. Dan niat mendengar kuliah subuh itu kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Husnul khotimah. Demikian juga si driver Grab tu. Bila niatnya mencari nafkah yang halal bagi menyara kehidupan dirinya agar tidak menjadi beban orang lain, nak menyara keperluan rumah tangganya, ibu yang sudah tua, ajal menjemputnya sebelum balik dalam perjalanan. Fisabilillah. Matinya husnul khotimah juga. Subhanallah. Tengoknya. Caranya tadi sebut ya, niatnya kena betul. Duduk di usrah sekalipun, di majlis usrah sekalipun. Tapi jika niatnya bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Niatnya riak. Jika ajal menjemputnya dan mati di tempat itu. Ya bukan husnul khotimah lah. Takkan orang mati ketika hatinya penuh dengan riak dipanggil husnul khotimah. Su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Walaupun dari segi zahir, baguslah. Mati di tempat usrah, sedang usrah. Masih pakaian solat. Masih kain pelikat baju. Bertuah sungguh lah. Pagi Jumat pula umpamanya lah kata. Iyalah, jadi sekian. Tapi katakanlah ini sekedar contoh. Nawaitu orang tadi. Nawaitu orang tadi. Ya ini karena riya. Merasa lebih baik ketika melihat orang lain terus balik. Start kereta karena pergi kerja kan. Apa? Nah, ini. Bila itu katalah memenuhi hatinya saat itu. Dan riya. Dan Allah tahu itu. Matinya bukan husnul khotimah. Matinya su'ul khotimah. Jangankan hanya mati di tempat usrah. Orang yang mati syahid di medan perang, dibunuh orang-orang kafir. Jika niatnya bukan karena Allah pun dicampak dalam neraka. Itu yang telah kita beri pada siri yang lepas. Tengok jemaah sekalian. Lalu, sambung hadis tadi, saya sambungkan. Wa in kana yas'ata fakhuran wa takathuran fahuwa fisabili syaiton. Tetapi jika anak muda yang rajin bekerja, keluar pagi-pagi, bersemangat tadi, nawaitu dia bekerja tadi.
niat mencari rezeki tadi, niatnya ini tafakhur, hendak membanggakan diri, takatsur, hendak membanggakan banyaknya rezeki. Bak kata orang sinilah, tak apa, sekarang saya tidak punya apa-apa. Itu tak ada orang mau melihat saya. Katalah itu anak muda tadi, tak apa. Mereka melihat saya dengan mata sebelah mata. Ya, tak apa. Saya akan bekerja rajin. Bagi masa saya 4 tahun paling tidak. Saya akan bekerja rajin. Nanti percaya saya akan punya itu, punya ini, punya itu, punya ini. Biar apabila nanti sudah punya segala-galanya, punya kendaraan, punya rumah, sana pastikan orang-orang yang hari ini melihat saya dengan sebelah mata, waktu akan terbeliak baru tahu siapa saya. Karena saya sudah punya segala-galanya, baru semua orang tahu siapa. Kalau itulah niat bekerja sama sekalian, Nabi kata, fahuwa fi sabili syaitan. Baru bekerja di jalan setan. Wa'iyadzubillah. Jadi di sini penting pembeza ABCD kerja sama kerjanya, keluarnya sama, masanya sama, balik sama, mungkin income bulanannya sama. Tapi yang membezakan ia fisabilillah atau fisabilis syaitan, nawaitu dia. Hati-hati, jaga niat. Mengejar career, mengejar jawatan, hingga tinggi mempunyai itu niatnya untuk apa agaknya. Kalau niatnya baru sekarang tahu orang, baru semua kena saya. Dan tiba-tiba rasa bangga bila ada orang mengenal dan memujinya. Hati-hati. Nampaknya bukan keberuntungan yang kita dapat, tapi kerugian dan penyesalan akhirnya. Karena wa'iyadzubillah, Nabi katakan, keluarnya seseorang di pagi hari, baliknya dia petang hari. Tapi bila itulah niat bekerja, sepanjang hari ya fi sabilis syaitan. Subhanallah. Wa'iyadzubillah. Ini tambahan poin yang kelima. Baik, sekarang ya mas sekalian, bahkan saya tertarik ya mas sekalian, sangat tertarik. Di antara sahabat Nabi yang bergelar jutawan, terus sekarang bagi jutawan lah, yakni Abdurrahman bin Auf kan. Abdurrahman bin Auf ini adalah usahawan, ahli perniagaan, bisnismen yang sangat berjaya. Sama ada ketika ia masih di Makkah Al-Mukarramah, maupun selepas beliau ikut hijrah ke Madinah. Memang kaki berniaga dan untung banyak. Kaya raya. Di Makkah kaya raya, di Madinah pun kaya raya. Apa kata jutawan sahabat Nabi? Sahabat Nabi yang bergelar jutawan ini. Satu di antara ucapan yang kita sangat tertarik. Beliau kata apa? Ya habadzal mal, asunu bihi irdi, wa urdi bihi rabbi. Itu ucapan Abdurrahman bin Auf. Ketika melihat hartanya yang banyak, hasil jerih payahnya, mencari dengan cara yang halal, ikut peraturan Allah, yang haram tidak dilanggar, dia ingin untung, tetapi tidak perlu melanggar peraturan syariah. Allah panggil hayalah salat, dia berhenti. Ramadan malam hari, dia qiyamul lail. Ada seruan perang, ia ada di medan perang. Seruan sedekah, ia sedekah. Artinya perniagaannya yang mengurus yang luar biasa itu tidak menghalanginya untuk menjadi sahabat Nabi yang hebat. Taklah, ini belum masuk, ini esok apa? Esok ada perang. Ya Rasulullah, boleh tak minta ini, saya tak payah ikut perang lah sebab saya sedang inilah berniaga nak inilah bisnis trip lah, susah lah. Tak ada.
Ibn Mas'ud esok Abdurrahman bin Auf maksudnya. Besok bulan Ramadan, malam ada beri apa ni? Qiyamul Lail. Ya Rasul, tak boleh lah sebab sibuk siang. Tak ada. Itu bukan Abdurrahman bin Auf. Tolong jamaah baca autobiografi Abdurrahman bin Auf. Sebesar apa, sebesar mana empire perniagaannya. Untuk ukuran masa itu ya jamaah sekalian. Saat itu kalau zaman sekarang, oh lagi dahsyat. Abdurrahman bin Auf pernah melakukan bisnis trip, perjalanan perniagaan ke Syam, membawa perniagaan, barang yang nak niagaan, sebab masa dahulu lebih banyak perniagaan di barter trade, tukar barang. Barang yang tak diniagakan diangkut dibawa oleh 900 ekor unta. Bayangkan. Orang berniaga membawa barang niagaan diangkut 900 ekor unta. Itu mana sangat banyak, dan yang dibawa itu ya di barang-barang ya barang-barang perkakas lah, berupa perak, emas dan seterusnya. Bayangkan saat itu 1400 tahun. Kaya tak kaya kita boleh bayangkan. Tapi dia je orang Ramadan ada di masjid. Bila ada perang, ada juga di situ. Bila ada, sentiasa ada ya. Melihat harta yang banyak, dia kata apa? Ya habbatal mal, asunu bihi ardi, wa urdi bi rabbi. Aduhai, aku mencintai harta ini. Aduhai, adalah harta yang sangat kucintai. Tengok dia. Dia kata, aduhai harta yang aku cintai. Bukan harta yang aku benci. Kenapa Abdurrahman bin Auf melihat harta itu harta yang dia cintai? Karena dengannya aku dapat menjaga kehormatanku. Masya Allah. Asunu bihi irdi. Dengan sebab harta inilah aku dapat menjaga, memelihara kehormatan diri. Aku tidak menjadi peminta, tapi aku akan lebih menjadi orang pemberi. Masya Allah, harga dunia. Aku mampu menyara kehidupan aku sendiri, tidak menjadi beban orang lain. Masalah harga diriku terjaga. Aku mampu menyara keluargaku, tidak kekurangan apa-apa pun. Masya Allah, harga diriku tidak tercemar. Bahkan aku mampu menolong orang-orang yang susah. Janda-janda yang mati oleh suami di medan perang. Jadi dengan hartanya, harga diri Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf maksudnya, makin naik. Sebab itu dia sangat mencintai. Makin banyak hartanya, makin mudah untuk menjaga muruahnya. Wa urdi bihi rabbi, dan dengan hartaku ini pula aku diridhoi oleh Tuhanku. Masya Allah. Dengan hartanya ia boleh tolong orang susah, Allah ridho dia. Dengan hartanya ia boleh menyara kehidupan rumah tangganya dan orang lain, Allah ridho dia. Ketika ia mencari harta dengan cara yang halal, Allah ridho dia. Jadi Ibnu Abdurrahman bin Auf melihat harta, sangat mencintai harta karena dua ini. Karena dengan hartanya ia dapat menjaga harga dirinya, makin mulia, makin mulia, makin mulia, makin mulia. Coba orang yang sering meminta dengan orang yang banyak meminta, dengan orang yang banyak memberi, kan harga dirinya lebih bernilai, lebih tinggi bagi orang yang suka memberi. Ya, dermawan lah. Orang dermawan kan lebih mulia harganya daripada orang yang suka meminta. Dan dengan hartaku, Allah ridho aku. Tak ridho macam mana? Masa mencari dengan cara yang halal. Allah ridho. Fisabilillah. Dengan harta ia boleh bantu orang. Allah ridho. Itu ucapan Abdurrahman bin Auf. Jutawan Quraisy
sahabat Nabi yang boleh katakan golongan kaya, walaupun bukan seorang. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman ini kaya aja mas kan. Bahkan Anas bin Malik itu diyakini, ada yang mengatakan sahabat terkaya. Anas bin Malik itu akhirnya jadi sahabat paling kaya selepas kewafatan Nabi. Dia punya harta yang luar biasa dan dia termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Masuk kaya raya. Tapi itu adalah mencarinya fisabilillah, menggunakannya fisabilillah. Masya Allah. Baik. Sekarang golongan yang keenam. Lihat dalam nota. Siapa yang dikira mati dalam keadaan husnul khotimah atau syahid akhirat. Yang keenam yakni mereka yang mati meninggal kerana suatu wabak penyakit taun. Berdasarkan hadis Nabi SAW, meninggal kerana penyakit yang menyerangnya. Di sini disebut Nabi taun. Apa itu taun? Nanti penjelasannya. Saya bacakan hadisnya dahulu, jamaah sekalian. Hadis ini kalau di situ tidak saya cantumkan, peranya hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Baginda Nabi SAW bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. At-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Baginda bersabda, wabak ta'un itu merupakan syahadah. Syahadah itu kesyahidan lah, syahid. Bagi setiap orang muslim. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Apa maksudnya? Jamaah sekalian, begini ya. Saya ingin sampaikan dahulu ya, apa itu definisi ta'un ya. Ta'un ini sebenarnya bahasa yang disebutkan oleh Nabi. Dan salah satu definisi ta'un ialah al-maradul amu al-waba'u. Satu di antaranya. Ta'un adalah wabak penyakit yang meluas. Berupa wabak. Bahasa Melayu panggil wabak. Wabak. Bahasa Melayu wabak ya. Wabak ke wabak? Wabak Melayu. Arab pun wabak itu. Bila sebut al-maradul am, bahasa modernnya, pandemik lah. Ini wabak pandemik. Penyakit yang sebenarnya pandemik. Bukan endemik ya, pandemik. Karena berlaku umum, merata. Merata. Alladhi yufsidu lahul awa, yafsudu lahul awa, fatafsudu bihil amrisa wal amdan. Mungkin boleh merusakkan udara, tercemar. Apa tidaknya sehingga terpaksa semua pakai mask, pelitup muka. Karena udara yang oksigen disedut pun berbahaya, boleh kalau tak tutup. Berjangkit pula. Nampaknya macam ada isyarat corona maksudnya ini. Jawab Nabi dah sebut corona kalau istilah sekarang. Dan juga akan merusakkan tubuh badan. Tengok. Amsijah dan juga organ-organ dalaman. Baru-baru ini kan ketika berlaku corona jamaah sekalian yang melanda negeri kita dan juga seluruh dunia lah. Dunia. Udara kan sudah tercemar sehingga kita suruh macam tu. Karena ya bernafas pun dah tak selamat ke masa itu. Tubuh badan memanglah sakit. Orang dijangkiti corona itu kan sakit semuanya. Bahkan boleh merusakkan organ dalaman. Ya mungkin paru-paru khasnya yang itu definisi ulama. Jadi kalau tengoklah macam ini, ya, memang tidak sedikit ulama hari ini.
Yang memahami ta'un yang dimaksud oleh Nabi ini kalau bahasa sekarang termasuk coronavirus itulah. COVID-19 itulah. COVID-19. Wabak. Karena berlaku menyeluruh. Nah, sehingga kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit ini bukan hanya menimpa perseorangan, tapi mungkin meluas. Satu masyarakat, satu negeri, satu negara, satu kawasan, satu benua, bahkan satu dunia. Tahun. Sebab itu tidak sedikit ya mas sekalian. Bahkan majoriti ulama hari ini, sarjana Islam hari ini menyenaraikan, menganggap COVID tempoh hari, coronavirus tempoh hari itu termasuk ta'un, satu maksud ta'un yang disebut oleh Nabi. Bukan tahu kuasa mungkin tahun ya, tahun mungkin tahun jadi ke apa namanya. Ya tahu itu istilah penyakit yang merebak lah. Ya pandemik lah. Apa sih? Ya mungkin termasuk corona. Mungkin ada boleh jadi suatu hari paling adu bilang asal berlaku meluas dalam satu masa. Pandemik lah sudah menjadi wabak yang sebab pandemik itu. Nah, orang yang mati kerana penyakit ini, Nabi kata syahid. Matinya husnul khotimah. Hanya jangan salah faham, mungkin dahulu pernah heboh karena tadi beritahu ada YouTube, ada apa, penceramah apa cerita. Tak perlu khawatir, tak perlu sedih kalau ada keluarga yang mati karena COVID-19, karena mati syahid. Syahid, sebab itu tak perlulah mandikan, tak perlulah dikafankan, tak perlulah disolatkan. Nah, itu salah faham. Ini syahid akhirat. Bukan syahid dunia akhirat yang kita telah pelajari. Artinya dari segi syariat, hukumnya, di dunia diperlakukan sebagai kematian biasa. Ya tetap dikafankan, disolatkan, dimandikan jika memungkinkan. Jika hari itu katalah ada orang yang meninggal sebab COVID-19, katalah tidak dimandikan, terus dihantarkan, itu karena darurat, bukan karena ia mati syahid dunia akhirat. Itulah. Jika memungkinkan dimandikan, jika tidak mungkin, ya hanya mungkin tidak mungkin dan ditanam. Itu maksudnya. Jadi hukum tak dimandikan, tak dikepankan bajunya ada, itu yang syahid dunia akhirat yang kita telah pelajari hari. Adapun syahid akhirat diperlakukan sebagai kematian biasa dari segi syaratnya. Maksudnya dari segi pengurusan jenazahnya. Ya mas sekalian, at-ta'un huwal maradul am wal waba. Nah ini dia. Ta'un itu adalah penyakit yang meluas, berlaku meluas. Pandemik lah, menyebar. Dan sudah menjadi wabak. Serangannya begitu pantas sekali. Merebak dalam jangka masa yang sekejap, melanda umat yang ramai. Itu wabak. Merebak dalam masa yang sekejap, menimpa jumlah yang sangat besar. Itu ta'un dan meluas. Walladzi yamutu bit-ta'un, dan orang yang mati karena penyakit ta'un, karena ada di syuhada. Nabi nyatakan ia termasuk kategori mati syahid. Tapi syahid akhirat ya. Atau dalam istilah yang lain matinya husnul khotimah. Illa anna hadis syahadah hiya binisbati lil ajri fil akhirah. Itu penjelasannya. Inilah hadis ini. Hanya saja kesahidan orang yang mati karena tahun ini, yang ada syahid itu bila dinisbahkan dengan pahala yang akan dia perolehi di akhirat. Jadi di akhirat dia dapat pahala syahid.
Di dunia diperlakukan sebagai kematian biasa, cara pengurusan jenazahnya. Walaisat laha ahkamus syahid al-marka fi dunya, dan tidak berlaku baginya hukum hakam yang berlaku kepada orang yang mati syahid dunia akhirat. Tadi disebutkan. Jenazahnya diuruskan seperti biasa. Jika memungkinkan dia dimandikan, tapi kalau sudah berbayar sampailah orang yang mengurusnya pun pakai Allahu Akbar. Tak nampak pun matanya. Tak nampak pun seinci kulitnya. Tutup dengan baju khas. Ya mungkin tak memungkinkanlah nak mandikan. Itu yang mungkin ada yang kata nak tayamum atau wallahu alam. Itu kena tanya yang berpengalaman di hospital tempoh hari. Wa sababu kauni hadhil mautatu syahadatan, dan sebab kenapa kematian oleh sebab taun atau penyakit yang merebak dalam bahasa yang paling moden, paling baru, yakni COVID, dianggap sebagai mati syahid, siddatuha wa azimil alami fiha. Ya, karena kedahsyatan penyakit ini dan karena kedahsyatan rasa sakit penyakit ini, maka bila orang itu sabar, artinya sabarnya. Kalau orang penyakit yang karena sabar, kalau orang mati fisabilillah itu ikhlas Allah, ya dikira syahid. Sebab itulah, ini berdasarkan hadis Nabi banyak sekali ya, dahulu pernah kita pelajari. Fa'amal mu'min fa'innahu idza asabal waba' sabirun muhtasibun yukaffirullahu anhu bihi sayiatihi. Dan adapun orang mukmin yang apabila telah ditimpa oleh wabak penyakit yang berbahaya itulah, yang menyebabkan kematiannya, apabila ia sabar dan sentiasa mengharapkan balasan daripada Allah akibat musibah penyakit yang menimpanya, maka ianya akan menghapuskan dosa-dosanya dan kesalahannya, serta mengangkat darjahnya. Kesimpulannya, bila orang ditimpa penyakit COVID, katalah, berapa? 10 hari. Menderita. Di mana? Di hospital. Bahkan pernah masuk ICU. Keluar, masuk lagi. Sakit luar biasa. Semasa sakit 10 hari itu, dia sabar. Sabar dalam arti kata, dia ingin katalah nak menyalahkan orang. Tapi keinginan itu ditahan. Ingin kecewa, mengeluh. Tapi keinginan untuk mengeluh dan kecewa ditahan. Ditahan. Bisikan hawa nafsunya ingin menuduh Allah tidak adil. Tapi dilawan. Itu namanya sabar tuh. Sabar itu maknanya menahan ya mas kalian. Ada keinginan-keinginan yang tidak baik yang muncul daripada hawa nafsunya, lalu keinginan itu ditahan, ditekan, dikalahkan. Itu makna sabar. Bila orang itu sabar selama 10 hari tadi dan mati karena COVID yang dideritanya, karena tahun yang dideritanya, dosanya diampun, darjahnya diangkat. Artinya apa? Semasa nyawa berpisah dari tubuh badannya, semasa malakul maut mencabut nyawanya, keadaan orang itu saat itu, dosanya dah terampun, darjahnya dah diangkat. Bukankah dia mati syahid seperti itu? Bukankah husnul khotimah seperti itu? Jadi kalau kita melihatlah dari aspek ini, lalu apa ruginya orang yang mati karena taun? Karena wabak penyakit. Untung dia. Karena dengan asbab penyakit wabak yang menimpanya, ia diberi peluang untuk bersabar
Dan bila mampu bersabar, dosa diampun dan jadi angkat. Bukankah itu rahmat? Kalau dilihat dari aspek inilah. Tapi namanya manusia ya Mas Kilian. Apalagi kadang-kadang manusia ini ya imannya belum kuat mana, mungkin seperti kita. Bila iman belum kuat ya Mas Kilian, bila diberi tawaran untuk memilih satu di antara dua pilihan, pasti dia milih yang nampak, yang segera, yang kini, dan yang di sini. Itu masalahnya. Bila kita suruh pilih satu benda yang nampak, yang segera, yang kini, dan yang di sini, yang satu tak nampak, satu tak nampak, dan yang nanti. Ya, biasanya yang dipilih yang di sinilah. Katalah Allah bagi, ini maksudnya. Wahai hambaku, pilih satu di antara dua. Sekarang kamu sakit. Kamu sakit. Dan sakit ini, mungkin aku boleh menghendaki, dengan sebab sakit ini, aku boleh menghendaki kamu mati. Tapi aku juga boleh menghendaki kamu sehat. Sehat. Sekarang, katalah pilih satu di antara dua. Kamu pilih yang mana? Dengan penyakit ini dan aku kehendaki kamu nanti mati, dan sebelum mati kamu kena bersabar, dan bila bersabar kamu akan, aku hapuskan dosa kamu, dan aku akan angkat darjahmu, dan bila saat mati, kamu mati husnul khotimah dan syahid. Pilih yang itukah? Atau kamu pilih, aku mendengar kamu sehat, dan esok keluar hospital, dan kamu boleh jalan-jalan lagi, kamu boleh makan-makan lagi, kamu boleh. Kalaulah tawaran itu dikemukakan begitu nyata depan kita, saya yakin ramai orang bilang, pilih sihat ya Allah, bila sembuh, nak juga sembuh. Tengok, agak-agak bijak atau tidak kalau kita lihat dari aspek agama, dari aspek keimanan. Memilih sehat daripada memilih mendapat pengampunan dan diangkat darjahnya. Yalah sehat tu nampak. Dan sini. Lagi pula kan Allah, kita dah beli tiket lah. Pasal untuk tahun ni ada tiket yang belum kita gunakan. Kalau tidak, jangan mudah dengan Allah. Saya yakin. Mungkin karena iman kita yang masih terlalu kekinian dan kedisinian. Mungkin iman kita ini zaman sekarang masih terlalu kekinian dan kedisinian oriented. Jadi orang di sini dan kini oriented. Belum di sana dan yang nanti oriented. Maksudnya masih dunia oriented, belum akhirat oriented. Jadi pasti pilih yang macam itu. Wahal kalau pilih yang, ya Allah, hamba mau pilih yang kedua, ya Allah. Engkau timpakan wabak yang kematianku, bila engkau pilih yang itu, ya Allah, hamba pilih yang itu. Dan bila syaratnya, berilah hamba kesabaran. Karena bila hambamu mampu sabar, ya Allah, engkau berjanji, engkau akan ampunkan dosaku, dan engkau akan darjah angkat darjahku. Hambamu memilih dosa terampun, darjah terangkat, semasa meninggal. Karena selepas itu, mungkin sakit selama 10 hari, lepas 10 hari, masuk alam barzah, masuk taman surga. Di akhirat senang perjalanannya. Itu kalau kita mengutamakan seruan panggilan iman. Tapi mungkin hati kecil kita yang oleh nafsu masih, itu tak nampak. Tapi kan nampak sekarang sehat. Kalau sehat nanti boleh ini. Apalagi 3 bulan lagi hari raya. Dan itu masih ingat hari raya. Ini tidak mudah ya Mas sekalian. Tidak mudah untuk kita memilih dengan pilihan yang ikhlas tanpa ada paksaan. Pilih yang lebih berharga. Sebab itulah, karena tidak mudah itulah, barangkali Islam memberikan tawaran, ganjaran, balasan
yang tidak kecil, sangat besar. Syahadah namanya. Husnul khotimah. Ini karena kan hadis Nabi SAW, ma yusibul muslim mim nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukah yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa orang mukmin. Walaupun musibah itu berupa kepenatan ke, kesusahan ke, malapetaka ke, kesedihan ke, penyakit yang dideritanya ke, bahkan walaupun hanya tertusuk, tercucuk dek duri, dek jarum, lalu ia bersabar, melainkan pasti Allah akan hapuskan dengannya kesalahannya. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ini dia. Bermakna orang yang mati karena taun dikari syahid itu, yani halul mukmin ta'i ma'al taun. Orang mukmin yang sedang taat, yang sabar dengan taun yang menimpanya hingga mati. Nah, itulah yang syahid. Tapi kalau ditimpa penyakit, mengeluh, merasa Allah tak berlaku adil, dan sebagainya, ngeluh, menyalahkan itu ini berlaku. Ya, kalau dimatikan oleh Allah dalam ketika saat ia tak puas hati dengan qada Allah, ia menuduh Allah tidak berlaku adil, ia berburuk sangka dengan Allah, tentulah bukan husnul khotimah. Itu pasti su'ul khotimah. Satu ujian orang sakit itu sebenarnya sangat besar sekali. Ujiannya bukan hanya karena menahan sakitnya. Ingat, orang yang ditimpa penyakit, sedang sakit, itu ujiannya sangat besar. Ujiannya bukan semata-mata terletak melawan penyakitnya yang sangat menyakitkan itu. Memang sakit. Tapi Allah ini maha adil ya mas kan ya. Coba renungkan. Tak adil macam mana? Tak sayang macam mana Allah SWT. Hamba ni bila ditimpakan penyakit oleh Allah, sampai satu peringkat jika seseorang tak mampu nak menahan sakit, fikiran tak mampu nak menahan sakit, kan semua dikawal oleh fikirannya, Allah pingsankan dia. Pingsan itu adalah salah satu rahmat daripada Allah agar orang yang ditimpa penyakit tadi dah tak merasakan sakitnya, dipingsankan. Ibarat orang nak buat operation agar ia tidak merasa sakit, kan dipingsankan. Kan dipingsankan, kan dibius kan. Dibius. Paling tidaklah kalau di operasi sikit ya dibiuslah tempat yang nak dioperate itu. Sehingga fikirannya dah tak macam tak merasa yang dia punya kulit yang tak ditoreh-toreh itu. Jadi nafsu sudah tidak ingat lagi di situ sehingga tak rasa sakit. Bila hilang bius baru rasa sakit. Otak sudah boleh menguasai lagi. Tengok. Jadi pingsan, orang sakit tak tahan sakit satu periode yang maksimum, Allah Maha Sayang, dipingsankan itu orang sehingga tak rasa sakit. Bayangkan kalau orang itu tidak dipingsankan oleh Allah, sehingga sakitnya sedang rasa sakit makin sengsara dia. Sengsara dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu Masya Allah. Ya. Islam ni apa saja yang Allah tetapkan bagi hambanya, qada dan takdirnya. Walau qada itu seburuk apapun menurut kita, seburuk apapun qada Allah dalam pandangan kita, itu sebenarnya ada kebaikan bagi kita. Kalau kita cermat memahaminya. Kalau kita pandai, cermat, cerdas memahaminya. Di sebalik qada Allah, yang paling buruk sekalipun menurut pandangan kita, itu hanya kebaikan bagi kita.
Bermakna salah satu-satunya perkara yang boleh meringankan bebanan kesusahan dunia, bahkan membahagiakan hati dengan beban dunia, itu hanya agama aja yang sekalian. Orang yang paham agama dan yakin kepada agama, musibah seberat apapun terasa ringan. Terasa ringan. Bahkan hatinya berbunga-bunga. Bukan melihat musibahnya. Hati orang mukmin bila timba musibah, contoh penyakit yang menyebabkan kematian, ya contohnya lah tadi corona tadi. Orang mukmin yang pandai, yang cerdas, yang kuat imannya, bila ditimpa musibah penyakit yang menyebabkan kematian, tidak melihat musibahnya yang menyakitkan itu. Tapi dia lebih melihat kepada hikmah di sebalik musibah. Dia melihat, bukan melihat musibahnya, tapi melihat pada, oh Allah rupanya, ketika Allah berikan aku musibah penyakit yang parah ini rupanya, Allah sebenarnya memberikan aku peluang untuk bersabar. Seseorang ini jamaah sekalian, kan dalam Quran kita jumpa ya, innallaha ma'as-sabirin, innallaha Allah itu bersama orang yang sabar, Allah suka orang yang sabar. Oh luar biasa, orang sabar itu tinggi sekali makomnya. Kan kita suka dalam Al-Quran. Sedangkan kita ini baru punya peluang untuk bersabar bila ditimpa kesusahan. Orang yang tak pernah mengalami kesusahan, ditimpa kesusahan, mana ada peluang untuk sabar? Jika kita ingin dicintai oleh Allah, kan kita mesti jadi orang sabar. Sementara untuk jadi orang sabar, kita mesti diuji. Orang yang tak ditimpa kesusahan, tidak ada peluang untuk sabar. Jadi bila orang dia musibah, lalu melihat, oh Allah sedang memberi peluang kepada saya untuk sabar. Untuk Allah beri peluang kepada saya untuk diampun dosaku. Allah beri peluang pada aku untuk dinaikkan darjahku. Ya pasti hati berbunga-bunga lah, walaupun dia sedang sakit. Tapi kalau tidak melihat peluang yang Allah berikan ini, sebelum ia melihat kepada penyakit yang memanglah mengeluh, ketakutan, kecewa dan sebagainya. Bahkan minta maaf, sekali lagi minta maaf ya. Ini mungkin ada di luar negeri lah, bukan ada di Malaysia. Ini mungkin ada di luar negeri. Maksud saya ya Muslim luar negeri lah, gitulah. Ini Muslim luar negeri, bukan Muslim Malaysia. Minta maaf. Kadang ada orang tiba penyakit sampai tak suka minta maaf, tak suka, tak mau ada orang lain, kawan lain tahu yang dia ada penyakit. Bayangkan. Bagaimana tersiksanya. Sebab kalau ada orang lain tahu yang dia sedang ada penyakit, minta ya, orang ada penyakitnya, penyakit kan pasti mukanya berubah. Mukanya berubah, penampilan berubah. Jadi kalau orang tahu macam mana nanti, khawatir. Jadi terlintas aja pikirannya, macam mana kalau ada kawan-kawan tahu dan melihat, tambah sakit lagi itu. Sehingga ramai orang yang menyembunyikannya. Tahu-tahu lah dia itu sudah meninggal. Nah itu ada di luar negeri lah. Itu Muslim luar negeri. Mungkin Muslim Kambodia, sana ada lah kot. Nah, Muslim Malaysia insya Allah tidak ada. Arab-Arab tidak ada. Itu tersiksa ya mas sekalian. Jadi tengok, tersiksa badannya. Fizikalnya tersiksa karena penyakit terus menyerangnya. Yalah, COVID itu kan bahaya juga ya mas ya. COVID itu bahaya dulu. Maaf ya mas sekalian, ini pengalaman saya sendiri. Ya. Seperti Mas Jawa tahu, saya pernah 2 kali kena denggi. Satu yang pertama awal tahun 90-an dahulu, 91 ke 92 saya lupa. Ya hampir 4-5 hari kan, habis seminggu juga lah di hospital University itu, di hospital. Tapi tak teruk sangatlah itu. Tak teruk pun, sakit semua badan. Yang keduanya tahun 2007, denggi berdarah.
Wah, itu paling dahsyat, parah. Ya mungkin kena di sini ya. Pasal itu menghadiri jemputan open house. Kan bila raya banyak buat open house, kita jemput. Petang-petang ke malam ke. Namanya open house, mana ada makan di rumah, dan rumah makannya di laman, di bawah pokok. Ya mungkin di situ kenanya. Dan bila kena gigitan, yang apa namanya denggi kan, apa namanya apa Edis kan bukan terus rasa kayak itu, ada dipanggil apa itu incubating period kan, paling tidak seminggu hingga 2 minggu baru nyerang. Jadi pandai itu nyamuk tuh. Yang dia masuk aja tuh bukan terus kita rasa sakit, dia buat tentera dulu. Dia buat tentera sebanyak-banyak dalam badan kita. Serba cukup banyak, ada arahan, yuk kita serang. Nah, itu terus pakai itu seminggu. Jadi saya terus pergi lah tengok mak saya, arwah mak saya masih hidup. Sampai rumah mak saya terus demam. Sampai rumah saya malam demam. Pergi klinik biasa. Bagi Panadol sebab saya ingat tu rasa. Banyak sampai pagi tak. Paginya terus pergi hospital. Ambil darah. Confirm doktor kata, wah bapak ni demam berdarah. Tuan lah. 2 hari saya tidak sedarkan diri. Darah keluar mulut, semua lah, muka macam anggur. Isteri saya yang cerita. Saya tak sedar. Dan semua sakitnya luar biasa. 12 hari saya di hospital di Indonesia. Keluar pun sebenarnya belum sihat. Waktu itu apa yang saya boleh? Tak boleh. Saya tidak. Ya macam mana dokter pun ketakutan. Karena dokter kata, wah sudah hampir 15 tahun hospital ini tidak merawat orang yang kena demam tinggi. 15 tahun tiba-tiba ada seorang terus berdarah. Dia takut hospital pun. Ya betul waktu itu. Mula-mula saya fikir, penyakitnya macam mana ni, jauh daripada rumah, di kampung halaman, kalau ada apa-apa macam mana nanti Malaysia, dengan anak isteri macam mana nak uruskan. Itu mula-mula yang saya fikirkan. Ya pasti kekhawatiran itu ada kan. Penyakitnya pula bukan makin kurang, makin bertambah, makin sakit. Pasti yang dipikirkan yang kini kan. Macam mana nanti ini, macam mana anak isteri yang menguruskan kalau ada apa-apa, macam mana belum ada apa semua. Lama-lama karena rasa-rasa dah nampak makin parah, akhirnya saya ingat apa yang saya pelajari. Ya buat apa kita melawan penyakit yang kita dokter sebut nampak macam bingung. Akhirnya saya mikir, pasti ada di sebaliknya. Hikmah di sebenarnya itulah. Atas hadis Nabi itu kan Nabi itu bersabda, setiap musibah, jangankan yang berat, yang ringan tertusuk di duri itu pun Allah beri peluang untuk kita dapat pengampunan. Jadi kita melihat pengampunan itu. Peluang untuk kita diampunkan dosanya, peluang untuk kita naikkan. Ya akhirnya, ya terima, tidak menyalahkan siapa, tidak kepada itu. Hanya bila rasa sakit, kita istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bila rasa sakit. Bila lega sikit, alhamdulillah. Itu ya. Tiba rasa lega. Khawatir sudah tidak ada lagi. Sudah kurang lah buat tidak ada. Tidak ada. Itu hikmah yang memang itu perlu pengalaman. Kalau kita mengalami sendiri pasti akan terasa. Ketenangan itu jadi ada. Daripada ketakutan jadi tenang, daripada kegelisahan jadi tenang, daripada cemas bla 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 tiba-tiba jadi tenang. Tenang bukan maknanya kita tidak tak ambil kisah tentang tahu, ya bukan. Karena kita akan menjadi tenang bila kita melihat kepada adanya peluang yang Allah berikan kita untuk mendapat pengampunan bagi dosa kita dan diangkat darjah kita jika kita mau bersabar. Kita lebih melihat yang itu. Bukan lebih melihat kepada penyakit yang kita alami. Kalau melihat yang kita alami, apalagi dokter pun, kita sudah berusaha sebenarnya, obat sebenarnya ada. Saya sudah beritahu, obatnya sebenarnya ada ini untuk ganti platelet dia. Trombosit orang Indonesia panggil. Ini ada, tapi ada di Surabaya. Katanya Allah. Dari tempat itu, kalau naik kereta, jadi 4 jam pergi. 4 jam pergi, 4 jam. Jadi terlalu lama. Mana kalau lama nanti dah rusak. Macam mana? Ya, akhirnya tengok aja. Bagilah.
Air je lah. Doktor selalu lawat dengan nurse-nya semua, dengan awalnya semua berdoa. Semua berdoa. Jadi kalau kita tengok yang zahir, cemasnya luar biasa. Tapi kalau kita tengok peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita diberi pengampunan dan diangkat derajat jika kita mampu sabar. Bersabar itu tadi maksudnya menahan keinginan nafsu, keinginan untuk marah ada ditahan, keinginan untuk kecewa ada ditahan, keinginan untuk menyalahkan itu ada tapi ditahan. Apalagi walanya itu bilang keinginan untuk buruk sangka pada Allah, menyalahkan Allah karena Allah tak adil. Wah, itu ditahan, dilawan, Pak. Itu nama sabar. Dan tidak lama, ya seminggu paling tidak. Punya saya sendiri waktu itu 12 harinya keluar. Walaupun belum sehat. Balik Malaysia, Alhamdulillah, sehat. Walau mana tak perlulah masuk ward. Duduk rumah, tapi 6 bulan juga lah tak keluar rumah. Tak apalah. 6 bulan sakit-sakit, tak apa. Tapi ya. Sebab, jadi saya fikir setiap kita pasti akan mengalami itu. Jadi maksud saya, bila kita ditimpa penyakit apa saja, lebih-lebih lagi penyakit yang menurut sunnatullah, menurut ilmu kedokteran, boleh menyebabkan atau berakhir dengan kematian. Ingatan saya, jangan terlalu melihat kepada penyakitnya yang menimpa fisikal kita. Tapi adalah kita lebih fokus melihat kepada peluang yang Allah berikan pada kita untuk diampunkan dosa kita, untuk diangkat darjah kita, jika kita bersabar. Kita lebih fokus melihat kepada itunya. Pasti hati kita berbunga-bunga. Tiba-tiba kita jadi kuat. Jiwa jadi kuat. Ya, kata orang, apa fizikal lemah tidak mengapa. Asal jiwa kuat. Jangan nanti fizikal dah lemah, jiwanya lemah. Sehingga itu tadi minta maaf, ada Muslim Muslim Kambodia sama lucu sekali. Bahkan 10 menit ditutupi, jangan sampailah ada kawan tengok. Rasanya malu kalau kita. Nah, itu tekanan juga tuh, itu nambah penyakit. Nambah penyakit. Sehingga hadis Nabi akhirnya tak dapat kita amalkan. Kan hadis Nabi menyatakan hakul muslimal muslimi situn. Hak orang Muslim pada orang Muslim ada 6. Satu di antaranya, fa idza marido fa'udhu, apabila saudara kamu sakit, hendaklah kamu ziarahi dia. Kamu jenguk, kamu tengok, kamu lawat dia. Itu dah. Tak ada. Tak mungkin. Karena sesetengah, tak semua ya. Ada orang sakit, disuruh-suruh. Tak nak orang tahu semua. Bahkan tak menerima. Tak ada lawatan. Saya katakan minta maaf, itu ada Muslim Kambodia ya, bukan Muslim Malaysia. Tapi sebenarnya itu malah menyiksa diri bagi saya. Islam sedang berkata, cari kekuatan. Dan kekuatan itu Allah sedang berikan pada depan mata kita. Orang sakit, taun sekalipun, yang menyebabkan nanti kematian, dan bila mati nanti mati syahid, syaratnya, jangan terlalu melihat taunnya, jangan terlalu melihat COVID-nya, jangan terlalu melihat apalagi lah penyakit jasmaninya. Tapi bila kita lebih fokus melihat kepada peluang yang Allah sedang hidangkan depan kita, yang bila kita terima dengan sabar, dosa terampun, darjah atau makom dinaikkan. Kita boleh bayangkan, orang mati saat dosanya dah terampun semuanya, makomnya dinaikkan. Bukankah itu mati yang mulia? Bukankah itu yang mati yang diidam-idamkan semua orang mukmin? Kalaupun kita tidak mati di medan perang, itu kan juga syahid, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ya Mas, ini termasuk keistimewaan ya. Ini termasuk keistimewaan agama Islam. Bahaya dikatakan ya, syahid itu bukan hanya di medan perang. Termasuk ini pun syahid juga. Dan hadis ini juga, jamaah sekalian, ada yang mengatakan ata'un sahadatun likulli muslimin, ini tasliyatul masaib bi dzikrit tawab. Hadis ini juga sebagai tasliyah. Tasliyah itu makna menghibur, hiburan. Islam melalui Nabi SAW telah memberikan hiburan.
kepada orang yang ditimpa musibah. Dalam hal ini penyakit wabak penyakit. Pandemik. Penyakit yang sifatnya pandemik ini. Apa hiburannya? Ya, walaupun kamu sedang susah, sedang sakit, sedang dalam bahaya, yang mungkin akan menyangkut kematianmu, tapi bila kamu bersabar, ganjarannya besar. Syahid, syahid. Itu bukankah namanya hiburan itu namanya? Bahasa lebih kasar, jika kamu mati sekalipun dengan sebab corona, walaupun mungkin kamu masih punya cita panjang, mengejar karier masih belum tercapai, katakanlah, jangan khawatir. Syahid, title syahid itu di hadapan kamu. Nanti akan disematkan di dadamu. Bukan itu tasliyah. Saya itu kalau kita melihatnya itu hati jadi gembira, lapang. Dan kata orang, jika jiwa ini kuat, ya mas sekalian, rohani ini kuat. Dokter Muslim pun pernah bagi tahu kita ya. Nanti penyakit-penyakit jasmani pun akan ikut hilang, ikut sembuh. Salah satu obat yang mujarab untuk merawat penyakit jasmani di samping obat-obat yang dikeluarkan oleh ya makmal obat yang terkenal itulah, jiwa mesti sehat. Jiwa sehat itu pengaruhnya besar sekali kepada kesehatan tubuh badan. Belum lagi jiwa yang sehat dengan kesabaran, dengan itu tadi, hadiah, ganjaran, balasan yang Nabi tawarkan, syahadah, syahid. Itu namanya tasliyah. Ya, tasliyah. Jadi ya hiburan lah. Semacam hiburan. Dan ini pernah ya mas sekalian dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik. Daripada Hafsah binti Sirin. Sawabu man mata bitma'un. Ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang mati dengan asbab penyakit taun. Taun maknanya bukan nama penjatuh penyakit ya, penyakit yang melanda itulah, yang menyebar sangat pantas dalam masa yang sama dan ya wabak penyakit lah, pandemik lah istilah, termasuk pandemik ni. Ya yang terbaru kita panggil COVID lah. COVID. Lama tufiya, tatkala saudara Hafsah binti Sirin ini mati, saudaranya namanya Yahya. Yahya ini saudara kepada Hafsah binti Sirin. Dia meninggal. Lalu ada Anas tanya. Tufiya aku Yahya qala laha Anas bertanya, Yahya memang mata? Yahya saudara awak, wahai Hafsah binti Sirin, itu kami dengar meninggal. Oh iya meninggal. Memang mata? Mati pasal apa? Itu bahasa Melayunya, bahasa mudah itulah. Anas tanya pada Hafsah, saudara awak namanya Yahya itu mati pasal apa? Aksiden ke, faktor usia ke, atau apa-apalah. Qalat, Hafsah binti Sirin saudaranya berkata, kutub, oh, minat taun, mati sebab taun. Ini penyakit taun. Apa kata Anas? Oh, mati sebab taun. Iya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Kalau itu kamu tak perlu khawatir. Kamu tidak perlu sedih dengan kematian saudaramu yang bernama Yahya, wahai Hafsah binti Sirin. Karena aku pernah mendengar Nabi bahwa ta'un, penyakit ta'un yang melanda umatku, yang dengan yang penyakit kematiannya itu syahadah. Itu ada kesyahidan. Penyebab kesyahidan seseorang Muslim. Nah, itu salah satu takziah ya. Jadi ini macam ucapan takziah kepada ahli keluarga si mati.
Takziah itu maknanya ucapan berupa perkataan atau apa yang kita ucapkan kepada keluarga si mati. Yang isinya membantu dia agar mampu bersabar. Kepada yang hidup dan yang mati, macam mana sabar? Contohnya, mati lepas itu, oh, tak, kalau itu bertuahlah dia syahid menurut Nabi. Kan lega akhirnya keluarga. Kalau saya menangis kuat pun menjadi pelahan. Kalau saya menangis pelahan, jadi tak jadi menangis. Kalau takziah Nabi berkata apa? Oh, jangan sedih. Innalillahi ma'khad. Allah mengambil apa yang dia miliki. Dan Allah memberi apa yang dia punya. Yang meninggal itu adalah pemberian Allah. Itu milik Allah. Sekarang Allah ambil balik apa yang dimiliki. Maknanya awak tidak kehilangan siapa-siapa. Itu takziah Nabi. Jadi takziah ini mesti berupa ucapan yang mengandungi, yang berisikan membantu ahli keluarga mampu bersabar, gitulah. Tapi ini tak belum diamal dengan baik ya. Sebab kita hanya, saya ucapkan takziah ya, saya ikut takziah ya. Apa tu maknanya? Ini telah kita pelajari dahulu ya, tolong dipahami. Tolong dipahami dan diamalkan nanti. Jumpa orang kemana, saya ikut takziah, saya ikut takziah, saya ikut sedih, saya ikut duka cita. Saya ikut, itu sebenarnya bukan begitu makna takziah. Takziah itu mesti berisikan nasihat. Berisikan nasihat. Ya mas sekalian, itu saja nampaknya yang saya sampaikan hari ini. Jadi poin terpenting yang sekalian, sabar terhadap musibah yang menimpa. Berkat kesabaran atas musibah yang menimpa, jika asbab musibah itu seseorang menemui ajalnya, maka semasa ia menemui ajal, dosanya terampun, darjahnya diangkat, dinaikkan dengan asbab kesabaran terhadap musibah itu. Nah, bila seseorang mati setelah dosanya terampun dan darjahnya diangkat, ya kan itu mati yang bertuah itu namanya. Itu kan mati husnul khotimah. Itulah maksud saya. Si kematian orang yang sendiri tidak sia-sia, bahkan bertuah. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang agak keras, tidak perlu ditangisi, bahkan perlu dicemburui. Bahasa saya, orang yang mati seperti itu, yang hidup tidak perlu menangisinya. Tak perlu ditangisi, bahkan perlu dicemburi. Kita patut cemburu, bukan patut menangis. Apalagi dahulu pernah kita pelajari, biasanya orang hidup menangis itu kadang-kadang bukan menangisi mati, menangisi dirinya sendiri. Allah, macam mana lah kita belum puas berkawan dengannya, dia sudah mati. Selama ini kita berdua, susah senang berdua, makan berdua. Mulai hari ini kita makan seorang-seorang. Itu kan dia menangisi di sini. Memikirkan nasibnya selepas dia. Itulah menangiskan itu. Apa faedahnya untuk si mati? Itu kan menangisi di sini. Mengenang nasib yang akan dilaluinya selepas itu. Terpaksa gini dan ini. Mungkin karena itu ya menangiskan. Tapi kalau orang itu matinya husnul khotimah, kenapa ditangisi? Perlu dicemburui. Mana kita patut iri, patut cemburu. Ya Allah, saya cemburu ya Allah dengan hamba-Mu ini. Engkau pilih kematiannya dalam husnul khotimah. Hamba-Mu masih berharap ya Allah agar Engkau lah matikan kami dalam husnul khotimah. Itulah maksud saya cemburu ini. Orang yang hatinya memikirkan benda-benda ukhrawi seperti jamaah sekalian akan lapang dunia akhirat. Ingat ya, hati kecil kita ini namanya fitrah. Fitrah itu pemberian Allah, suci sifatnya. Dia hanya kenal Allah aja nama fitrah. Yang lain itu tak kenal lah. Fitrah itu tak kenal yang lain jamaah sekalian. Yang kenal yang itu keinginan. Fitrah itu. So itu kalau dikembalikan fitrahnya pasti tenang. Pasti tenang. Keadaan macam mana pun juga, dimanapun juga, siapapun kita. Ini mustahak untuk kita latih. Untuk kita latih, untuk kita biasakan dalam hidup. Karena ini tidak mudah, tidak
tak boleh datang tiba-tiba, tak boleh. Hati yang faham tak boleh tiba-tiba, sabar tak boleh tiba-tiba, dia kena latih sikit, faham, dilatih faham. Tak boleh orang tak pernah sabar tiba-tiba disuruh sabar, ya mungkin senang awak cakap sabar, awak tak rasa macam itu. Memanglah kita tahu mesti sabar, tapi kita tahu tak tahu macam mana rasanya sabar. Macam mana nak sabar? Itu kan susah. Walhal peluang yang Allah berikan itu sekali yang sekian. Bari saya katakan, termasuk yang tidak boleh dikodok, perintah agama yang termasuk tak boleh kodok itu perintah sabar. Sabar itu yakni semasa berlakunya musibah. Bila masa musibah kita tak sabar, baru sabar 10 hari kemudian, sebulan kemudian, sabar itu tak ada nilainya. Sabar tak boleh dikodok. Berlalu saja musibah, baru sabar, tak ada makna lah. Musibah berlaku tahun lepas, baru tahun ini fikir, ya Allah, selepas kamu fikir, ya Allah, kamu merenung panjang, mengkaji sana, kaji sini, tanya sana sini, hamba-Mu mulai hari ya Allah menentukan, hamba telah mengambil keputusan bersabar terhadap ujian-Mu yang kamu tentukan tahun lepas. Tak ada maknanya sabar seperti itu. Sabar ibadah yang tak boleh dilambatkan, ditangguhkan. Masanya yakni semasa berlaku musibah, gitulah. Kalau kita tidak sabar dengan musibah minggu ini, kita nak bersabar minggu depan ada musibah lagi. Esoknya ada lagi. Jadi bertunda-tunda. Sebab itu musibah itu termasuk ibadah yang tak boleh ditangguhkan. Tak ada qada. Kenapa begitu? Karena ini ibadah yang sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Nabi sendiri sebut, terampunnya dosa, diangkatnya darjah, itu bukannya ganjaran yang sangat besar itu. Besar sungguh. Sedangkan bila orang meninggal, dosa terampun, dah terangkat, ya itu pasti Raudhatul Jannah lah. Senanglah perjalanannya hingga akhirat. Jadi karena ganjarannya bukan remeh-temeh, maka ibadah ini ibadah yang masanya terhad. Bersabar, itu syaratnya ya. Tapi kalau tak bersabar, jangankan mati kena taunnya mas kalian. Mati dibunuh orang kafir di medan perang pun kalau bukan karena Allah neraka juga. Itu sebenarnya kaitan dengan hati. Itu saja. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar pada Allah jua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari dengan baca tasbih kifarah dan surah wal asy. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.